Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarah Rohbiyah fi ilmil faraid, yaitu syarah matan Rohbiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang al-warisuna minar rijal, yaitu ahli waris dari kalangan laki-laki. Kita akan membahas bait yang ke-18 sampai dengan 23. Kita langsung saja membahas isi daripada matan bait ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wal warisuna mir rijali asyarah asma'uhum ma'rufatun mushtahirah. Wal warisuna mir rijali asyarah. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Asma'uhum ma'rufatun mushtahirah. Nama-nama mereka telah dikenal luas. Al-ibn, yaitu anak laki-laki. Wabnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mahma nazala, dan seterusnya ke bawah. Wal abu, yaitu bapak. Wal jaddu, kakek. Lahu wa in ala, kakek dari jalur bapak, dan seterusnya ke atas. Wal akhu min ayyil jihati kana, yaitu saudara laki-laki dari semua jalur. Qad anzalallahu bihil Qur'ana, sebagaimana telah Allah menurunkan keterangannya dalam Al-Qur'an. Wa banul akhil mudli ilaihi bil ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki, yaitu keponakan yang bersambung dari jalur bapak. Fasma maqalan laisa bil mukazzabi, maka dengarkanlah ucapan yang tidak ada kedustaan. Wal ammu, paman. Wabnul ammi min abihi, dan anak laki-laki paman dari jalur bapak. Fashkur lizil ijazi wat tanbihi, maka berterima kasihlah kepada si pemberi uraian ringkas dan peringatan ini. Wazauju, yaitu suami. Wal mu'tiku zul wala, dan mu'tik pemilik wala, yakni laki-laki yang membebaskan budak. Fajumlatu zukuri haula, inilah keseluruhan sebagai ahli waris dari kalangan laki-laki. Dari matan tadi kita bisa memahami bahwa al-warisuna minar rijali, yaitu ahli waris dari kalangan laki-laki itu adalah 10 orang. 10 orang ini apabila kita urai masing-masing, maka keseluruhan itu akan berjumlah menjadi 15 orang. Kita urai yang pertama misalnya adalah ibn, yaitu anak laki-laki. Jadi apabila ada seorang yang meninggal, kita posisikan sebagai mayit, ahli warisnya yang pertama adalah ibn, yaitu anak laki-laki. Kemudian ahli waris berikutnya adalah ibnul ab, ibnul ibn, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, atau kita sebut sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-ab, yaitu abun, yaitu adalah bapak. Lalu selanjutnya adalah al-jad, yaitu kakek dari jalur bapak, yaitu bapak dari bapak mayit ini yang kita sebut sebagai kakek. Selanjutnya yang kelima yang menjadi ahli waris itu adalah akhun, ya.
Nah, di matan ini hanya disebutkan al-akh saja. Yang kalau kita urai, yang berhak mendapatkan waris dari kalangan saudara laki-laki ada 3 golongan. Yaitu yang pertama adalah saudara kandung, akhun syakik. Kemudian berikutnya adalah saudara sebapak, akhun li'ab. Dan yang ketiga adalah saudara seibu, akhun li'um. Kemudian yang keenam yang berhak mendapatkan waris itu adalah ibnul akh, yaitu anak dari saudara. Nah, anak dari saudara yang berhak mendapatkan waris hanya ada 2 macam, yaitu anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ibnul akh syakik, yaitu keponakan dari mayit. Lalu kemudian yang kedua adalah anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, ya, atau ibnul akh li'ab. Nah, mereka kedua ini posisinya adalah sebagai keponakan daripada mayit. Yang ketujuh adalah amun, al-am. Nah, paman yang berhak mendapatkan waris itu adalah paman dari jalur bapak, yaitu paman kandung, saudara kandung dari bapak, dan paman sebapak, yaitu saudara sebapak dari bapak mayit. Lalu kemudian yang ke-8 adalah ibnul am, yaitu anak laki-laki dari paman, yaitu anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Di sini hanya disebutkan satu ibnul am, yang kalau kita uraikan itu ada 2 macam, yaitu dari paman kandung, anak dari paman kandung, dan anak dari paman sebapak. Kemudian yang ke-9, ahli waris dari kalangan laki-laki adalah zauj, yaitu suami. Lalu yang terakhir adalah mu'tik. Nah, mu'tik itu adalah seorang laki-laki yang membebaskan budak. Jadi mayit ini dahulunya adalah seorang budak, lalu kemudian ketika dia bebas dan wafat, tidak ada lagi ahli warisnya yang ada di bagian ini yang hidup, termasuk yang perempuan tentunya, maka hartanya adalah jatuh kepada orang yang membebaskannya. Pada posisi ini yang membebaskannya adalah seorang laki-laki. Demikian syarah tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa pada pembahasan syarah di bait yang berikutnya. Tetap menyimak channel Ilmu Waris. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.